Saya mau kaitkan dengan 3 penelitian tentang sikap orang tua. Ada yang disayang, sangat permisif kepada anaknya. Kedua, yang sering dimarahi. Pokoknya ditegasin lah. Ketiga adalah yang dicuekin sama sekali. Istilahnya adalah emotional neglect. Ternyata hasil yang paling buruk justru anak-anak yang di-neglect, yang gak dipeduliin sama sekali. Dari anak-anak kita bisa belajar. Ini pun terjadi di dalam organisasi. Mendingan deh bos gue marah-marah daripada gue dicuekin sama sekali. Uncaring boss itu menjadi sebuah topik yang semakin urgent. Apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak zaman sekarang, mereka kan dihidupi oleh orang tua yang care banget, karena kan jumlah anggota keluarganya sedikit. Nah, pada waktu ketika mereka bekerja, seringkali ketika turnover terjadi, banyak alasannya adalah gue merasa nggak ada feel sama sekali, gue dicuekin, nggak dipeduliin, dan itu yang menyebabkan engagement, ikatan batin sama perusahaan organisasi itu rendah, dan itu yang membuat akhirnya dengan gampangnya mereka keluar. Ini menunjukkan bahwa organisasi atau perusahaan di mana pimpinannya itu care, itu akan membuat karyawan juga lebih stay. Ciri-ciri dari uncaring boss itu apa? Dia nggak kasih umpan balik sama sekali ke kita. Jadi yang salah nggak ditegur, yang bagus nggak dipuji. Yang kedua adalah dia nggak punya waktu sama sekali buat timnya. Ciri yang berikutnya, kalau karyawan bikin salah, manajernya lepas tangan. Ciri lain adalah mereka-mereka itu nggak pernah menyapa, nggak pernah mau meluangkan waktu untuk membangun hubungan. Merasa bahwa kasta kita beda loh. Jadi orang merasa feel-nya nggak dapat di organisasi itu because of the leader. Terus dia nggak peduli perasaan anak buahnya. Bagus nggak dipuji, tapi salah itu dimaki-maki. Prinsip yang selalu ditegaskan adalah care before correct. Kepedulian sebelum koreksi. Artinya orang nggak apa-apa dikoreksi. Untuk itu, belajar untuk lebih care. Jadi prinsip C adalah concern. Paling nggak mikirin deh, peduli bahwa itu bukan cuma angka, itu bukan cuma target, itu bukan cuma objek orang-orangmu. Paling nggak tunjukkan bahwa kamu concern. Berikutnya attention, memperhatikan hal yang kecil. Ketika misalnya orang tuanya sakit, paling nggak nanya gimana orang tuanya, kondisinya gimana, kata dokter apa sih. Habis itu relation, berarti kita berkomunikasi. Apalagi lokasinya jauh, paling nggak WA ke, gimana, aku cuma mau say hello sama kamu. Dan yang terakhir emotion. Dari situlah kedekatan itu terbangun.